Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, kembali lagi dengan saya Hesti Mailani. Kali ini saya akan membuat tugas belajar di luar kelas hari ke-28 tentang Bimba A-I-U-E-O interview kedua. Simak terus videonya. Oke, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Bermain baca-bacaan ini berasal dari dua kata, yaitu bermain dan membaca. Bermain memiliki pengertian yaitu adalah segala sesuatu kegiatan yang menyenangkan tanpa harus memikirkan masa yang akan datang, tanpa ada paksaan, dan tanpa ada target yang harus dicapai. Sedangkan membaca adalah melihat isi tulisan dengan diverbalkan secara lisan ataupun dalam hati, sedangkan membaca di Bimba adalah memahami isi bacaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa bermain baca-bacaan ini memiliki pengertian segala sesuatu permainan yang berhubungan dalam menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak dengan menggunakan media atau modul yang sudah dikuasai oleh anak. Selanjutnya, yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan ini seperti membaca modul baca yang sudah dikuasai oleh anak, membaca buku cerita, membaca buku dongeng, membaca buku komik, ataupun membaca majalah, dan juga bisa dengan berbahasa Bimba yang sudah dikuasai oleh anak. Selanjutnya, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya itu adalah agar anak senang, agar anak menyukai kegiatan bermain baca-bacaan yang berdampak anak akan mau mengulangi terus-menerus kegiatan bermain baca-bacaan tersebut, sehingga anak akan menjadi terampil membaca. Selanjutnya, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Yaitu adalah sepanjang kegiatan proses bermain sambil belajar di Bimba A-I-U-E-O atau sepanjang proses membimbing minat baca dan minat belajar anak. Selanjutnya, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena kita ini di Bimba A-I-U-E-O yang memiliki tujuan khusus, yaitu adalah menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak secara intrinsik, sehingga ketika kita mengarahkan anak atau mengajak anak untuk bermain baca-bacaan, maka nilai bobotnya sangatlah penting dan paling besar di antara kegiatan selingan lainnya. Sehingga ketika kita mengarahkan anak untuk bermain baca-bacaan, dengan ini kita ini sedang membiasakan anak untuk suka membaca, sehingga anak akan mau mengulang kegiatan bermain baca-bacaan tersebut kembali di rumah atau dimanapun tanpa ada paksaan, yang berdampak anak akan menjadi terampil membaca. Selanjutnya, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang harus kita evaluasi yaitu adalah evaluasi afeksi anak, sikap dan perasaan anak. Apakah anak semangat, anak antusias, anak ceria? Ketika anak sudah semangat, antusias, dan ceria, maka tujuan utamanya sudah tercapai. Ketika anak masih ada yang merasa tidak nyaman, kita bisa arahkan anak nih untuk bermain kegiatan yang ia sukai terlebih dahulu, sambil terus arahkan anak untuk bermain baca-bacaan. Selanjutnya juga kita evaluasi kognitifnya, apakah anak sudah mampu atau belum. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama dengan anak? Cara menerapkannya adalah yaitu yang pertama, kita ajak anak berdialog bahasa Bimba terlebih dahulu, lalu kita ajak dan arahkan anak untuk bermain baca-bacaan secara bersama-sama dengan menggunakan modul baca yang sudah dikuasai oleh masing-masing anak, sehingga anak akan suka, anak-anak akan tertarik terhadap proses membaca itu, maka anak akan tumbuh minat bacanya. Setelah anak tumbuh minat bacanya, maka baru kita lakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama, lalu kita arahkan kembali nih anak untuk bermain baca-bacaan dengan paradigma Bimba. Setelah itu, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Yaitu adalah anak tidak tumbuh nih minat baca dan minat belajarnya. Selanjutnya juga
anak tidak suka baca, lalu juga kemampuan anak tidak meningkat, dan anak tidak terampil membaca. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai teori jam bandul. Yang pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul ini merupakan bagian dari variation skill. Variation skill ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan aspek belajar, baik dari aspek afektif, kognitif, maupun psikomotoriknya. Aspek afektifnya itu seperti bercerita, berdongeng, ataupun bernyanyi. Dan untuk aspek kognitifnya itu seperti membaca dan berhitung, dan juga dari aspek psikomotoriknya itu psikomotorik halus seperti menulis, mewarnai, atau menarik garis. Teori jam bandul ini merupakan teori prioritas, di mana kegiatan prioritas atau kegiatan utamanya adalah bermain baca-bacaan, sehingga bermain baca-bacaan ini memiliki durasi yang paling besar di antara kegiatan selingan lainnya. Nah, disebut dengan teori jam bandul karena mengadaptasi dari sifat bandul, yaitu sifat bandul itu kan selalu kembali ke tengah. Jadi dianalogikan ketika kita melihat sebuah bandul, kita akan melihat bandul itu akan bergerak dari tengah, lalu bergerak ke sebelah kanan, lalu dia akan kembali lagi ke tengah, lalu dia akan bergerak lagi ke sebelah kiri, dan dia akan kembali lagi ke tengah, dan begitu seterusnya. Maka ketika kita adaptasi dengan kegiatan utamanya atau kegiatan prioritas bermain baca-bacaan, maka kita bisa lakukan, yaitu adalah ajak anak untuk bermain kegiatan baca-bacaan, lalu ajak anak untuk bermain kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama, lalu ajak kembali anak untuk bermain kegiatan baca-bacaan, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, yang kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuannya adalah agar setiap anak yang dibimbing tetap merasa semangat, tetap ceria, dan tidak mudah bosan selama proses bermain sambil belajarnya, dan akan tumbuh minat baca dan minat belajarnya. Selanjutnya, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Yaitu adalah selama proses bermain sambil belajar di Bimba AYUEO, atau selama proses membimbing minat baca dan minat belajar anak di Bimba AYUEO. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Cara menerapkannya itu adalah kita bisa dengan ajak anak terlebih dahulu berdialog bahasa Bimba, lalu ajak anak untuk melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara bersama-sama sesuai dengan modul baca yang telah dikuasai oleh anak, agar anak itu senang, agar anak tertarik, dan agar anak menyukai kegiatan proses membaca. Selanjutnya, setelah anak senang dan menyukai kegiatan proses membaca, kita ajak anak untuk melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama, bisa dengan melakukan menulis ataupun mewarnai dan juga menarik garis. Lalu kita arahkan kembali anak untuk bermain kegiatan baca-bacaan dengan menggunakan paradigma Bimba. Selanjutnya, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Ketika motivator tidak menerapkan teori jam bandul, maka anak akan mudah bosan, anak tidak semangat, dan anak tidak ceria, serta orang tua juga tidak akan memberikan dukungan kepada kita. Selanjutnya, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Yaitu adalah dampaknya adalah anak tidak tumbuh karakter minat baca dan minat belajarnya. Selanjutnya, anak juga tidak suka belajar, anak tidak suka baca, atau anak benci belajar, dan anak tidak bahagia, motivator tidak bahagia, dan motivator mudah stres. Baik, sekian jawaban dari saya tentang tugas Bimba AYUEO interview kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.